Jumpa lagi di channel Omah Solusi Indonesia Studio Jambi. Seperti biasa, sebelumnya saya akan mengingatkan kembali kepada Anda yang mungkin memiliki pertanyaan, khususnya dalam hal macet tagihan kartu kredit ataupun KTA. Silakan Anda langsung WA ke nomor saya di 0823 7182 1616. Dan semua pertanyaan yang masuk nantinya akan saya coba bantu jawab. Baik, di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman pada waktu berhadapan dengan debt call karakter 1. Ya, jadi sedikit saya ulas, debt call karakter 1 adalah debt call yang mempunyai tujuan atau misi untuk mencari informasi atau menggambarkan keadaan kondisi rumah kita. Ya, baik itu mengenai kepemilikan rumah kita, lalu seperti apa rumah kita, besar atau kecil, lalu di rumah kita masih ada kendaraan bermotor apa aja, lalu apakah rumah kita tersebut hanya untuk tempat tinggal ataupun sekaligus untuk tempat usaha. Ya, kira-kira seperti itu tujuannya. Nah, dan dalam tujuannya tersebut mereka nantinya akan menggunakan foto-foto ataupun video untuk kemudian hasilnya dilaporkan ke atasan mereka. Nah, itulah debt call karakter 1. Ya. Nah, namun sebelum saya lanjutkan bercerita tentang debt call karakter 1 ini, saya akan memberikan sebuah mindset dulu kepada Anda dalam menghadapi debt call yang datang, baik itu karakter 1, karakter 2, ataupun karakter 3. Ya. Mindsetnya adalah bahwa yang harus Anda tanamkan itu bahwa yang akan Anda temui itu bukan seorang preman. Ya. Yang Anda akan temui ini adalah seorang debt call, yang mana merupakan utusan dari bank, penerbit kartu kredit. Jadi, bank tidak akan pernah menyuruh seorang preman untuk melakukan tugas penagihan pada nasabahnya. Dikarenakan kalau sampai terjadi suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh debt call-nya tersebut, maka bank penerbit kartunya akan ikut bertanggung jawab atas tindakan dari debt call tersebut. Ya. Nah, jadi Anda buang jauh-jauh pikiran bahwa yang akan Anda temui adalah seorang preman yang mengerikan. Nah, itu buang jauh-jauh. Baik itu misalkan orangnya bertubuh kekar, terus berambut gondrong ataupun bertato, ya mereka tetap intinya seorang debt call yang disuruh oleh bank. Mereka bukan seorang preman. Nah, baik, saya lanjutkan mengenai pengalaman pada waktu berhadapan dengan debt call karakter 1 ini. Jadi, cara pertama kita menentukan ini debt call karakter yang keberapa itu adalah dengan tata tertib yang telah kita tempelkan di pintu depan rumah kita. Ya, Anda bisa lihat kembali di video saya sebelumnya yang berjudul hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum berhadapan dengan debt call. Nah, di situ Anda bisa lihat salah satunya adalah kita menempelkan sebuah tata tertib di pintu rumah kita. Ya, nanti Anda akan tahu fungsi dari tata tertib tersebut kok bisa menentukan kita sedang berhadapan dengan debt call karakter keberapa. Jadi ketika pada waktu si kolektor datang ke rumah saya, nah ketika saya membukakan pintu ke mereka, saya buka pintu, lalu langkah pertama yang harus langsung Anda ambil, yang selalu Anda lakukan adalah meminta surat tugas dan KTP dari debt call yang datang tersebut.
Nah, setelah mereka menunjukkan surat tugas dan KTP-nya, lalu Anda cocokkan. Ya, pada waktu itu saya minta surat tugasnya mana dan KTP-nya mana. Nah, setelah mereka berikan, lalu saya cocokkan. Oh, ini nama yang tertera di surat tugas dengan yang di KTP sama, kalau itu benar. Tinggal saya cocokkan dengan wajahnya, wajah orang yang datang. Kalau memang ya saya persilakan masuk. Tapi kalau misalnya mereka datangnya bertiga atau berdua, itu saya tanyakan, Mas, misalkan yang bernama Agus ya. Jadi saya langsung tanyakan, Mas yang namanya Agus yang mana? Nah, nanti salah satu ngaku. Lalu saya tinggal cocokkan ulang. Oh, ya sama dengan foto KTP-nya. Oke. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi prosedur tetap yang Anda harus lakukan ketika debt call datang itu adalah langsung menanyakan surat tugas dan KTP. Itu selesai. Udah. Harus dilakukan itu. Nah, berikutnya setelah saya mengetahui yang datang yang mana orangnya yang bernama Agus tersebut, lalu saya persilakan dia masuk ke rumah. Ya, nah, namun sebelum dia masuk, saya langsung menyuruh melepas sandal dan cuci tangan serta cuci kaki. Jadi saya langsung, oke, Mas Agus silakan masuk. Tapi sebelumnya silakan lepas sepatu, cuci tangan dan cuci kaki dulu, sesuai dengan peraturan yang telah saya tambahkan di pintu ini. Nah, setelah itu, dari situ, ketika Anda menyuruh mereka atau menyuruh si debt call ini untuk lepas sepatu, cuci tangan dan cuci kaki, Anda langsung perhatikan ekspresi dari wajah mereka. Dengan adanya perubahan atau tidak di ekspresi wajah mereka, itu Anda bisa menentukan debt call karakter berapa yang Anda sedang temui ini. Ya. Nah, biasanya untuk debt call karakter 1 itu ketika Anda menyuruh seperti itu, maka di wajahnya itu tidak ada terlihat tanda-tanda menentang atau tidak senang. Ya, jadi si Agus ini ketika saya bilang silakan masuk, tapi tolong copot sandal, cuci tangan dan cuci kaki dulu. Nah, saya perhatikan wajahnya. Oh, ternyata wajahnya tidak ada perubahan, tidak ada rasa-rasa wajah menentang istilahnya. Nah, saya langsung bisa menebak, oh ini artinya Agus ini adalah debt call karakter 1. Nah, setelah itu setelah dia masuk ke dalam, langsung saya sodorkan untuk buku tamu sesuai dengan tata tertib yang telah saya tulis bahwa tamu wajib mengisi buku tamu. Jadi saya langsung sodorkan buku tamu, dia isi. Nah, Anda ingat lagi ketika tadi saya katakan bahwa tujuan dari si debt call karakter 1 ini adalah mencari informasi mengenai kondisi rumah kita dengan cara foto-foto ataupun membuat video. Nah, cara menghadapi debt call karakter 1 ini itu telah kita lakukan pada waktu di depan pintu itu. Di tata tertib aturan bertamu telah kita tuliskan bahwa dilarang mendokumentasikan dalam bentuk video ataupun foto-foto. Nah, itu adalah cara kita untuk menghadapi si debt call karakter 1 ini. Ya, jadi dengan adanya tata tertib tersebut itu debt call karakter 1 sudah bisa kita hadapi. Dan nanti suatu saat kalau dia tetap masih nekat sengaja mengambil foto atau mengambil video, ya kita langsung menegurnya. Ya, jadi kita tunjukkan bahwa kita yang mempunyai rumah tersebut dan kita berkuasa penuh atas rumah kita. Jadi ketika mereka mencoba melanggar tata tertib yang telah kita buat, ya kita langsung tegur. Jangan sampai kita biarkan. Ya, jadi artinya di sini cara mengenali debt call karakter berapa Anda sudah tahu tadi dengan cara
menyuruh lepas sendal, cuci tangan, cuci kaki, ya, menyuruh mereka mentaati tata tertib aturan bertamu yang telah kita buat. Itu sudah. Yang kedua adalah untuk menghadapi si debt call karakter 1 ini yang tugasnya untuk mencari informasi mengenai rumah kita, itu sudah kita lakukan dengan menuliskan peraturan bahwa dilarang mengambil dokumentasi berupa video ataupun foto. Nah, kita lanjutkan. Setelah saya sodorkan untuk buku tamu dan sudah diisi oleh si Agus ini, lalu Agus saya persilakan masuk ke ruangan yang telah saya sediakan khusus untuk menemui debt call. Ya, untuk seperti apa ruangannya Anda bisa saksikan di video saya yang sebelum ini, yang berjudul hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menghadapi debt call. Nah, Anda bisa dilihat di situ ruangannya seperti apa. Ya. Nah, setelah dia masuk ke ruangan yang saya siapkan, lalu saya persilakan si Agus ini duduk di kursi yang tanpa ada senderannya, sedangkan saya duduk di kursi yang ada sandarannya. Ya. Lalu sebelum pembicaraan dimulai, saya langsung mengatakan dulu kepada si Agus ini, Mas Agus, semua pembicaraan kita ini akan saya rekam sebagai bukti bahwa kita sudah pernah bertemu dan berdiskusi. Nah, setelah itu saya tinggal menunggu umpan bola panas dari si Agus tersebut. Dan nggak perlu lama, dia pun mulai menanyakan, Pak Rudi, saya diutus oleh bank untuk menanyakan mengenai tagihan kartu kredit Bapak yang sampai hari ini belum dibayarkan. Bagaimana Pak dengan tagihan tersebut? Dan apa rencana Bapak tentang tagihan yang belum dibayarkan tersebut? Nah, Anda ingat di video saya sebelumnya? Di video itu sudah saya minta Anda membuat 2 buah surat. Yang pertama surat permohonan keringanan dan yang kedua surat pernyataan kesanggupan bayar. Dan kedua surat ini saya minta Anda kirimkan ke bank penerbit kartu. Dan kemudian resi pengirimannya itu Anda simpan. Nah, ketika si Agus ini menanyakan hal itu mengenai tagihan saya, ya saya langsung menunjukkan resi pengiriman sambil mengatakan bahwa Mas Agus, untuk masalah tagihan saya itu saya telah mengirimkan surat permohonan keringanan ke bank Anda. Dan ini bukti resi pengirimannya. Nah, saya perlihatkan. Nah, kalau Anda menanyakan apa rencana saya mengenai tagihan tersebut, jawabannya adalah saya masih menunggu hasil persetujuan dari bank Anda. Nah, itulah jawaban saya. Dan akhirnya karena memang si debt call karakter 1 ini tujuannya adalah lebih ke arah mengetahui atau menyelidiki keadaan rumah kita, sedangkan masalah menanyakan tagihan itu hanya sebagai formalitas, ya akhirnya tidak ada terjadi pertentangan di situ. Si Agus ini pun ya menurut saja, dan akhirnya karena tidak ada diskusi lain ataupun komen lain dari si Agus, ya saya mengambil inisiatif untuk menyelesaikan pertemuannya. Jadi langsung saya katakan, Mas Agus, masih ada yang ditanyakan lagi tidak? Kalau memang nggak ada yang ditanyakan, ya kita akhiri aja pertemuannya. Nah, setelah itu, ya akhirnya memang si Agus itu pamit pulang. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Untuk debt call karakter 1 ini, Anda cukup menunjukkan resi, lalu memberikan waktu untuk mereka argumen, tapi biasanya nggak ada argumen.
Dan setelah itu ya langsung Anda yang putuskan. Oh ya sudah, selesai aja kalau gitu. Nah, itu caranya. Ya, jadi setelah itu si Agus itu ya pamit pulang akhirnya. Karena memang tujuannya adalah hanya mencari informasi mengenai rumah kita. Dan itu pun dia sudah tidak bisa foto-foto ataupun buat video karena sudah saya larang di tata tertib yang ada di pintu rumah saya. Ya. Nah, itulah video saya mengenai debt call karakter 1 ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi Anda semua. Nama saya Rudi, kita jumpa lagi di video saya berikutnya.